Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Bunia sayangi, anak yang soleh-solihah, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat selalu. Anak-anak, marilah kita awali pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah, mendapat tambahan ilmu dan mendapat pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang soleh-solihah. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah masuk pada pelajaran 7, yaitu tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Hari ini kita mempelajari 2 sub, yaitu sub A tentang makna Rasul Allah, dan yang kedua adalah sub B, tugas dan sifat Rasul. Anak-anak, tentunya kalian sudah pernah mendengar tentang Rasul Allah, ya. Nah, hari ini Bunius akan menjelaskan siapa sih Rasul itu. Rasul itu adalah utusan. Jadi utusannya siapa? Utusannya Allah. Rasulullah artinya adalah utusan Allah. Kalau Rasul saja itu adalah utusan, sedangkan Rasulullah itu adalah utusan Allah. Nah, Rasul ini adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu adalah Rasul. Jadi Rasul itu orang, manusia yang menerima wahyu dari Allah, dan wahyu tersebut harus disampaikan juga kepada orang lain, kepada umatnya. Setelah Rasul itu menerima wahyu, kemudian harus disampaikan kepada orang lain. Itu Rasul. Nah, bedanya dengan Nabi apa? Kalau Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya saja dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Itu bedanya Rasul dan Nabi. Jadi kalau Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dan harus disampaikan kepada orang lain. Itu Rasul. Tetapi kalau Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan kepada orang lain. Itu Nabi. Bedanya Rasul dan Nabi. Nah, Rasul itu manusia biasa seperti kita semuanya, berbeda dengan malaikat, ya. Seperti manusia biasa, dia berwujud sebagai laki-laki, sesosok laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Nah, itu namanya Rasul. Jadi manusia biasa seperti kita semuanya. Dia juga makan, minum seperti kita. Jadi punya lapar, punya haus, mempunyai keluarga, pernah sakit, senang, susah, dan pada akhirnya juga meninggal seperti kita semua. Ya, berbeda dengan malaikat. Kalau Rasul itu seperti manusia biasa, tetapi Rasul adalah pilihan Allah yang menerima wahyu. Berbeda dengan kita, itu saja yang berbeda. Tetapi kalau sehari-hari sama dengan kita, wujudnya sama dengan kita. Nah, Rasul-Rasul itu adalah pilihan Allah. Seperti dalil yang berbunyi, ayat Allah yang berbunyi,
wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundhirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi rasul-rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepada manusia dan peringatan. Tidak hanya kabar gembira tetapi peringatan. Nah, kabar gembira itu apa saja? Untuk siapa? Peringatan untuk siapa? Mengapa Allah mengutus rasul? Kok tidak disampaikan sendiri? Nah, jawabannya adalah untuk mengajak menyembah Allah. Rasul itu untuk mengajak manusia menyembah Allah, untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan seperti yang dijelaskan tadi di dalam ayat Allah itu tadi. Jadi Rasul itu tugasnya adalah memberi kabar gembira kepada manusia dan memberi peringatan. Nah, kabar gembira itu untuk siapa? Kabar gembira itu untuk orang yang menaati perintah Allah. Ya, contohnya orang yang sholat itu akan mendapatkan suatu kabar gembira nanti setelah pada hari kiamat. Dia akan dimasukkan surga Allah. Kabar gembiranya dia hatinya menjadi tenang di dunia, dan memberi peringatan bagi orang yang ingkar terhadap Allah. Jadi peringatan orang yang melanggar perintah Allah itu namanya Rasul. Jadi Rasul itu memberi kabar gembira bagi orang yang menaati perintah Allah. Contoh sholat. Sholat nanti bagaimana kabar gembiranya? Kalau orang yang memberi peringatan akan mendapatkan siksa dari Allah, orang yang melanggar perintah Allah. Itu namanya Rasul. Selanjutnya, nah, dari tugas dari Rasul itu, Rasul tersebut mempunyai tugas. Yang pertama adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu adalah tugas Rasul, untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki sikap manusia. Itu tugasnya Rasul. Yang kedua adalah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat orang-orang Islam. Yang selanjutnya adalah membimbing dan memimpin manusia agar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi membimbing manusia untuk ke jalan yang lebih baik agar bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, dari tugas-tugas tersebut, untuk agar tugas-tugas tersebut sukses dan berjalan, maka rasul-rasul tersebut harus mempunyai sifat-sifat yang dimiliki bagi rasul. Apa saja? Yaitu, nah, sifat-sifat rasulnya, sifat wajib yang dipunyai rasul, yaitu yang pertama adalah siddiq. Rasul harus mempunyai sifat siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu artinya adalah benar atau jujur. Jadi seorang rasul tidak boleh berdusta, tidak boleh bohong, harus mempunyai sifat jujur, yaitu namanya siddiq. Semua rasul harus mempunyai sifat siddiq, yang artinya benar, tidak boleh berbohong. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya adalah dapat dipercaya, tidak ingkar janji. Kalau dititipi wahyu oleh Allah harus amanah. Ya, itu namanya sifat wajib bagi Rasul yang kedua. Yang ketiga adalah tabligh. Seperti yang dikatakan Bunius tadi, bahwa wahyu Allah harus disampaikan kepada manusia, yaitu menyampaikan. Tabligh artinya menyampaikan. Yang terakhir
Jadi wahyunya Allah itu tadi disampaikan kepada umatnya, tidak berhenti di dirinya sendiri. Itu namanya sifat tabligh, harus disampaikan. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya adalah cerdas. Seorang rasul harus cerdas. Nah, itulah sifat yang harus dimiliki oleh rasul. Jadi siddiq artinya benar, 2 amanah, dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya adalah cerdas. Itu 4 sifat yang harus dimiliki oleh rasul. Nah, sifat apa yang harus kita lakukan untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasul Allah? Yang pertama, sikap yang harus kita miliki, yang pertama adalah berbuat yang benar. Kita juga harus mencontoh sikap Rasul, yaitu berbuat yang benar, jujur. Ucapan, perbuatan kita harus benar, tidak boleh bohong kepada siapapun. Ucapan, tutur kata kita harus baik dan benar. Perilaku kita harus sopan dan santun, tidak harus menunggu orang lain untuk kita berbuat jujur. Sikap kita harus baik, tidak menunggu orang lain, tetapi dimanapun kita berada harus jujur, hindari perbuatan bohong. Yang kedua adalah kalau kita dipercaya, dititipi seseorang, kerjakan dengan ikhlas. Ada pepatah mengatakan, sekali saja kalian berbuat salah, selamanya orang akan tidak percaya. Jadi harus jujur. Sekali kalian bohong, kalian akan tidak dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga adalah hidup cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Kita harus sebagai siswa harus banyak belajar agar kita cerdas. Kalau kita semakin belajar terus, kita akan cerdas, ya, akan pandai, akan cerdas akalnya, cerdas nuraninya. Dan yang terakhir adalah apapun kebaikan yang harus kita sampaikan kepada orang lain harus kita miliki, harus kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian kepada orang lain. Maksudnya kalau kita ingin menasehati orang lain, kita menyampaikan pesan kebaikan kepada orang lain, dimulai diri sendiri. Jangan sampai kita menyuruh orang berbuat baik, kita tidak berbuat baik sendiri. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Jadi sebelum kalian menyampaikan pesan, sikap, atau beberapa pesan kepada orang lain, mulailah dari diri sendiri, kemudian disampaikan kepada keluarga, baru kepada orang lain. Karena orang lain menilai kita juga ya nak ya. Nah, itu yang harus kalian miliki. Jika kalian dititipi barang oleh orang lain, harus kalian amanahkan, harus kalian sampaikan, ya. Kalau janji harus ditepati, itu amanah. Sikap yang harus kalian miliki. Nah, itulah nak pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tugas kalian hari ini yaitu menghafalkan sifat-sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat wajib bagi Rasul, dan artinya siddiq benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Nah, itu yang harus kalian hafalkan, sifat wajib bagi Rasul. Jadi caranya menghafalkannya adalah sifat wajib bagi Rasul: 1. Siddiq artinya benar, 2. Amanah artinya dapat dipercaya, 3. Tabligh artinya menyampaikan, fatonah cerdas. Begitu ya nak caranya, dan di video dikirim ke Bu Nius. Bu Nius akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.